Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 1709110287. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik hakim. Hakim adalah pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kode etik hakim diatur di dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047-KMA-SKB-4-2009 atau 02-SKB-PKY-4-2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan ke dalam 10 aturan kode etik hakim. Yang pertama, berperilaku adil. Adil pada hakikatnya adalah menempatkan suatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan kepada suatu prinsip bahwa persamaan kedudukan di dalam hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perilaku dan memberikan kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melakukan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, berperilaku jujur. Kejujuran berarti kita berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Dengan demikian akan terwujud pribadi yang tidak berpihak pada salah satu pihak saja. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tegang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, serta sabar dan santun. Yang keempat, bersikap mandiri. Mandiri pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh. Berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima, berintegritas tinggi. Integritas tinggi pada hakikatnya bermakna mempunyai kepribadian yang utuh tidak tergoyahkan, yang terwujudkan pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada hakikatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri pada hakikatnya bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Disiplin pada hakikatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan leluhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Kesembilan, berperilaku rendah hati. Rendah hati pada hakikatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam menemban tugas.
Yang ke-10, bersikap profesional. Profesional pada hakikatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektivitas, dan efisiensi. Itulah tadi 10 kode etik hakim yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.